Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang pendidikan Pancasila secara umum. Pendidikan Pancasila adalah salah satu cara menanamkan pribadi yang bermoral dan berwawasan luas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, pendidikan Pancasila perlu diberikan di setiap jenjang pendidikan, mulai dari tingkat dasar, menengah, hingga perguruan tinggi. Pendidikan tentang Pancasila memegang peran penting dalam membentuk karakter mahasiswa di perguruan tinggi. Mengapa? Karena setelah lulus dari perguruan tinggi, diharapkan para mahasiswa tidak sekedar berkembang ilmu pengetahuannya, tapi juga sikap dan perilakunya. Diharapkan sikap dan perilaku diri dapat menjadi dasar keilmuan yang dimiliki mahasiswa agar bermanfaat pada diri, keluarga, dan masyarakat. Nilai-nilai Pancasila telah menjadi etos bangsa dan telah terwujud dalam kehidupan bermasyarakat. Contohnya, yang pertama, percaya kepada Tuhan. Yang kedua, saling bertoleransi. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, musyawarah. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu solidaritas. Saat ini sudah banyak konflik yang dirasakan di negara Indonesia. Dan ini menunjukkan bahwa sudah tergerusnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga untuk mencegah dan mengatasi konflik ini, maka pendidikan Pancasila perlu diberikan di setiap jenjang pendidikan, dan ketika sudah lulus pun penerapan tentang Pancasila harus dilakukan oleh setiap warga negara Indonesia. Di sini saya akan mereview mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan materi filsafat Pancasila dalam agama dan budaya. Dalam pokok-pokok pikiran Notonegoro, beliau menyebutkan adanya Pancasila dalam triprakara atau dalam 3 hal, yaitu Pancasila adat budaya, Pancasila religi, dan Pancasila negara. Namun di sini saya hanya akan memaparkan 2 poin saja, yaitu Pancasila adat budaya dan Pancasila religi. Prakara pertama adalah Pancasila adat budaya, yaitu nilai-nilai Pancasila yang ada, hidup, dan berkembang dalam sosio budaya bangsa Indonesia, juga dalam wujudnya nilai-nilai yang diyakini sebagai baik dan benar juga dapat dilaksanakannya karena dilaksanakannya dalam kehidupan sosial budaya setiap unsur bangsa Indonesia. Sesuai dengan sifat sosial budaya bangsa yang bineka, maka nilai-nilai Pancasila dalam bentuk dan konsepnya yang berbeda-beda menjadi inti sosial budaya bangsa Indonesia. Secara populer sering disebutkan bahwa nilai-nilai Pancasila digali dari bumi Indonesia itu tersendiri, walaupun mendapatkan aspirasi dari luar, yaitu 3 dasar, San Min Chui dari Dr. Sun Yat-sen, Cina, dan Declaration of Independence dari Amerika. Prakara kedua adalah Pancasila religi, yaitu nilai-nilai Pancasila yang terkandung, hidup, dan berkembang dalam kepercayaan dan agama-agama di Indonesia. Kembali sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia yang bineka, setiap suku bangsa di Indonesia memiliki keyakinan atau kepercayaan dan agama yang berbeda-beda. Sesungguhnya bahwa religi yang tidak identik dengan agama, religi merupakan inti atau jiwa dan kepercayaan dari agama-agama. Di dalam setiap kepercayaan dan agama-agama di Indonesia terdapat nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, Pancasila dapat menjadi alat pemersatu bangsa. Beberapa masalah yang terjadi saat ini, khususnya dalam poin Pancasila, filsafat agama dan budaya adalah 1.
pemahaman yang tidak utuh dan tuntas akan Pancasila itu seperti apa. Padahal, hal tersebut sangat mempengaruhi banyak aspek. 2. Semakin berkurang dan sedikit yang mencerminkan budaya Indonesia seperti tolong-menolong, rukun, menghargai, dan menghormati perbedaan yang ada. Sehingga perbedaan tersebut dijadikan faktor dan alasan untuk memecah belah negara Indonesia serta dijadikan sebagai ancaman antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Dan yang terakhir, memudarnya rasa nasionalisme. Soekarno mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila inilah yang seharusnya menjadi pondasi dari aneka bentuk pendidikan yang dirancang oleh para pemangku kekuasaan. Pendidikan agama sebagai salah satu bentuk upaya mencerdaskan kehidupan bangsa seturut amanat Undang-Undang Dasar 1945. Tidak boleh melupakan nilai-nilai Pancasila sebagai elemen dasarnya. Pendidikan agama di sekolah tidak boleh menjadi alat indoktrinasi agamis untuk memusuhi kaum sebangsa yang kebetulan beragama lain. Mengapa? Karena hal itu jelas bertentangan dengan Pancasila. Pendidikan agama di sekolah seharusnya menyemai semangat kejujuran, kemanusiaan, dan keadilan sebagaimana didengungkan oleh Pancasila, daripada sekedar mengulas formalisme agama yang cenderung hanya menyentuh aspek luar. Bangsa dan masyarakat Indonesia dalam dimensi hidupnya yang terdalam dipersatukan oleh keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan dilengkapi horizontal oleh sila kemanusiaan yang adil dan beradab, mewujudkan persatuan, nilai-nilai kerakyatan, dan keadilan sosial. Bila sikap dasar vertikal dan horizontal itu dipahami, dihayati, dan diamalkan secara konsekuen dan konsisten, maka buahnya adalah budaya persahabatan, persaudaraan, saling mengisi, dan memekarkan. Pendidikan agama pada akhirnya menjadi sebuah tindakan yang hendak memanusiakan dan sekaligus mengilahikan manusia Indonesia. Hal ini menjadi mungkin jika Pancasila dijadikan sebagai pondasinya. Jadi setelah pemaparan materi yang sudah diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah dan rekan-rekan kelompok yang sudah presentasi, menurut saya pengimplementasiannya adalah dengan menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, dalam sila pertama. Sila pertama ini poin intinya adalah kita harus percaya dan bertakwa kepada Tuhan, lalu tidak memaksakan kepercayaan kita kepada orang lain, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Lalu sila yang kedua adalah tidak membanding-bandingkan antara suku, ras, agama, maupun status sosial, dan juga menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Lalu sila ketiga adalah dengan rasa rela berkorban dan menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Sila yang keempat adalah dengan bermusyawarah terhadap sesama, yang nantinya menghasilkan keputusan yang mufakat. Lalu yang kelima, yang terakhir ini, poin intinya adalah menghargai orang lain, menolong sesama, dan juga bersikap adil. Bisa ditarik kesimpulan bahwa untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, kita harus menjadi warga negara yang cinta akan tanah air dan bangga menjadi warga negara Indonesia. Lalu juga turut andil menjadi pewaris budaya dan juga menguatkan identitas bangsa serta mengharumkan nama bangsa Indonesia melalui prestasi. Nah, di sini saya akan memaparkan kekurangan serta kelebihan dari presentasi kelompok kami.
Kenapa? Kalau kelebihannya itu mahasiswa jadi lebih tahu tentang definisi filsafat Pancasila dan juga bisa membentuk mahasiswa sebagai warga negara yang baik dan paham akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia, serta memiliki rasa cinta dan nasionalisme terhadap negara Indonesia. Memberikan pedoman kepada mahasiswa untuk mengkaji, menganalisis, dan memecahkan masalah pembangunan bangsa dan negara dalam perspektif nilai-nilai dasar Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Republik Indonesia. Dan juga mahasiswa lebih memahami secara mendalam tentang filsafat dalam Pancasila sebagai perspektif agama. Setelah kita dengarkan beberapa paparan yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya sebelumnya, coba saya tanya, apakah pendidikan Pancasila itu penting atau tidak? Ya, jawabannya pendidikan Pancasila itu sangat penting. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tujuan pendidikan Pancasila adalah guna menunjukkan arah tujuan pada moral dan diharapkan dapat terrealisasi di kehidupan bermasyarakat setiap hari. Ada beberapa alasan mengapa kita perlu atau mengapa kita wajib mempelajari pendidikan Pancasila. Di antaranya yaitu yang pertama, agar kita bisa mengembangkan karakter manusia sesuai dengan Pancasila. Yang kedua, memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai dasar Pancasila. Dan yang ketiga adalah mempersiapkan agar kita mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap berbagai permasalahan kehidupan bermasyarakat, kehidupan berbangsa, dan kehidupan bernegara melalui sistem pemikiran yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Di sini saya akan menyampaikan kesan dan pesan mata kuliah Pancasila. Untuk kesannya, menurut saya pendidikan Pancasila itu sangat mudah untuk dipahami dan dimengerti. Untuk Bapak dosennya, terima kasih banyak sudah membimbing kita dan memberi materi-materi yang sangat bagus untuk kita pahami. Dan untuk pesannya, semoga di pertemuan nanti semester 2 kita bisa langsung bertatap muka langsung agar bisa lebih dipahami lagi